Damai sejahtera Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalam, pada hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan urapan Roh Kudus untuk kami membaca firman Allah, menyampaikan firman Allah. Dan Tuhan juga memberi penerangan Roh Kudus kepada pendengar supaya kami semua memahami firman Allah dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melaksanakannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Tapi saya hanya membacakan ayat yang ke-13 yang berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu 15 Mei 2022 adalah hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kebenaran berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Kebenaran juga berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Kamus Besar Bahasa Indonesia menghubungkan kata kebenaran dengan kejujuran dan kelurusan hati. Nah, sementara itu roh kebenaran adalah Roh Kudus. Ia akan mewartakan kebenaran murni, kebenaran yang dari semula, karena kebenaran itu berasal dari Tuhan Yesus dan kepunyaan Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, roh kebenaran inilah yang akan menuntun orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran, yakni semua yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, roh kebenaran itu adalah terang. Ia memberikan pengetahuan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan dan kebaikan dari kejahatan. Dengan bimbingan Roh Kudus, setiap orang yang percaya diharapkan mampu setia dalam berbagai perkara dan mampu berjuang untuk menolak dosa yang dapat merusak relasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Roh Kudus telah hadir dan merawat gereja dalam seluruh sejarahnya. Ia melambangkan kehadiran Allah yang kontinu dan meneguhkan setiap murid Kristus dari generasi ke generasi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Roh Kudus adalah penolong, pengantara, pembaharu, penghibur, dan penasehat. Melaluinya kita mengakui Allah sebagai Bapa dan mengakui Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan peran Roh Kudus yang sungguh sentral dalam hidup bergereja dan dalam hidup sebagai orang Kristen di abad yang akhir ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, marilah kita mohonkanlah bimbingan Roh Kudus agar kita dapat sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang makin hari makin bengkok ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya marilah kita menciptakan orang-orang benar, bukan orang baik. Atau kita ciptakan orang benar, orang baik.
Kenapa saya katakan begitu? Karena orang baik belum tentu hidup dalam kebenaran. Misalnya, seorang yang baik hati, dia menyumbang gereja, menyumbang yatim piatu, menyumbang orang miskin, lalu tiba-tiba dia masuk penjara. Setelah diselidiki, dia memang baik, tapi ternyata dia korupsi, dia mencuri uang negara, lalu dia bagi-bagi. Dan ini sesuatu yang tidak benar. Ini sesuatu yang tidak boleh ada dalam hidup orang Kristen. Dan itulah sebabnya kita harus menciptakan orang benar. Karena standar orang benar adalah firman Allah. Standar orang benar adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Jadi kita harus menciptakan orang benar. Sebab orang benar pasti dipenuhi Roh Kudus, pasti hidup dalam Roh Kudus. Sehingga kalau dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia hidup benar. Maka dengan sendirinya dia pasti akan menjadi orang yang baik. Dan itulah sebabnya mari kita menciptakan orang benar supaya dia juga bisa hidup dengan penuh kebaikan kepada banyak orang. Semoga firman Allah ini dapat menguatkan kita di akhir zaman ini sambil kita menanti kedatangan Kristus yang sudah makin dekat. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kita dalam hidup yang benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Roh Kudus yang sudah hidup dalam hidup kami akan memimpin kami supaya kami menjadi orang benar, bukan menjadi orang baik. Sebab kalau kami menjadi orang benar, pasti kami akan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami berani menyatakan kebenaran pada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kebenaran itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Dan juga hidup dalam setiap orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Ampuni dosa kami, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan kebenaran Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.